Baiklah Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mereview tugas yang sudah Bapak-Bapak berikan tadi. Saya mulai dari Pak Kafit ya. Saya coba buka yang lain saja juga. Pak Mustafa. Saya buka aja dulu semuanya. Supaya nanti mana yang sudah nanti bisa di cross saja. Saya mulai dari Pak Saiful Anwar. Pak Saiful Anwar di sini mengatakan bahwasannya peserta didik merasa jenuh, bosan saat mengikuti proses pembelajaran MAPEL PLSM kelas 12 dengan KD-nya di sini adalah kompetensi menganalisis gangguan sistem penerangan KD 409 dan memperbaiki sistem penerangan. Metode yang digunakan akar penyebab di sini adalah karena metode yang digunakan saat proses pembelajaran kurang bervariasi, kemudian strategi pembelajaran digunakan kurang interaktif, media yang digunakan kurang inovatif, kemudian kurangnya interaksi guru dengan peserta didik saat proses pembelajaran. Oke. Pak Saiful Anwar, kalau hanya ini nanti yang akan Bapak selesaikan akar atau yang ini yang Bapak eksplorasi akar masalahnya, otomatis nanti di sini yang akan Bapak ubah nanti di sini adalah tentang metode, kemudian tentang strategi, kemudian tentang media, dan tentang interaksi. Jadi ini yang akan Bapak ubah. Sementara di dalam tagihan kita itu kan dia ada 5. Dia ada 5, ada uh, apa namanya? Ada di RPP itu ada metode, kemudian ada modal, ada strategi, ada modal pembelajaran. Dan penekanan kita itu adalah ke modal pembelajaran, Bapak. Sementara yang untuk modal pembelajaran saja itu Bapak-bapak itu belum menemukan. Sementara kita akan mengkaji literaturnya itu adalah berbasis akar masalah ini. Ini berbasis akar masalah ini. Jadi bukan hanya berbasis kepada ini, Bapak. Jadi bukan hanya ini. Jadi Bapak-bapak memang harus mengarahkan ke 5 uh, kelima perangkat yang harus Bapak menjadi tagihan Bapak-bapak nantinya. Jadi itu Bapak, ini berlaku untuk semua ya. Jadi ini Pak Saiful tambahkan nanti itu terkait metode pembelajarannya yang digunakan selama ini itu seperti apa. Nah, jadi metode pembelajarannya model pembelajarannya digunakan selama ini seperti apa, kemudian apakah model pembelajaran itu sudah diterapkan sesuai dengan sintaknya. Nah, jadi itu juga. Itu saya rasa itu bisa ya membuat salah satu proses siswa jenuh. Tetapi karena Bapak tidak menyebutkan di sini, tidak menyebutkan akar masalahnya di sini sehingga saya tidak bisa memberikan rekomendasi terkait dengan hal tadi begitu, hal tadi. Jadi bisa Bapak tambahkan saja di sini saya akan memberikan rekomendasi kepada Bapak di sini terkait dengan siswa merasa bosan dan jenuh itu. Salah satu akar penyebab masalahnya di sini salah satunya adalah karena memang modal pembelajaran yang diberikan oleh guru itu belum tepat. Kemudian bisa juga nanti adalah cara penyajian gurunya di dalam penyajian materi oleh gurunya itu juga kurang menarik sehingga dia bosan. Kemudian bisa juga itu adalah karena uh, disebabkan oleh pembelajarannya masih teacher oriented, jadi bukan kepada siswa oriented, jadi lebih didominasi oleh guru begitu. Kemudian yang ada lagi masalah yang lainnya kalau menurut saya itu membuat siswa bosan dan jenuh itu karena kita juga tidak melakukan pengelolaan kelas yang baik. Jadi pengelolaan kelas yang baik itu tidak dilakukan sehingga nanti apa namanya
keadaan kelasnya yang tidak baik, sehingga kan siswa berkata siswa, kemudian guru berkata guru. Jadi tidak ada hubungan yang baik antara, berarti ini perginya ke interaksi, bisa ya, interaksi. Jadi tidak ada hubungan yang baik antara interaksi guru dengan siswa. Jadi terkait ini bisa saya sarankan seperti itu, sehingga bapak-bapak itu harus memberikan suatu kegiatan yang bisa pada saat mereka jenuh, kemudian apa yang bisa Bapak lakukan? Apakah membuat semacam game, tetapi tetap berhubungan dengan pembelajaran, kemudian nanti gamenya mungkin bisa menjadi nilai tambah bagi mereka, begitu. Jadi siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa aktif dengan jawaban yang benar, itu diberikan tambahan poin nilai keaktifannya, itu adalah 20/20 begitu. Sehingga nanti siswanya tidak merasa bosan dan jenuh. Kemudian juga kita di dalam sebagai seorang guru, kita juga harus melihat secara utuh kondisi dari siswa itu seperti apa. Kalau misalnya mereka merasa bosan, kita memang harus langsung mengendalikan kelasnya. Bisa kita panggil anaknya, kemudian disuruh dia menjelaskan terkait dengan materi yang barusan kita bahas. Kalau seandainya itu justru menjadi hukuman bagi mereka, itu bapak-bapak bisa memberikan semacam bentuk misalnya menyebutkan komponen, tetapi mungkin dengan menggunakan dengan menggunakan nada-nada tertentu, itu juga bisa. Karena kalau sekarang itu kan memang siswanya itu nggak bisa lagi seperti zaman kita. Zaman kita dulu memang belajar, kemudian betul-betul kita fokus, betul-betul serius. Tapi kalau anak-anak sekarang kan tidak, Pak. Jadi kalau anak-anak sekarang dengan gayanya mereka itu, justru mereka itu lebih suka belajar sambil sambil santai-santai begitu. Tetapi materi tetap terlaksana. Jadi mungkin bisa kalau terkait dengan teknik sepeda motor ya, terkait dengan teknik sistem penerangan misalnya. Jadi nanti bapak-bapak bisa suruh dia menyebutkan sistem penerangan itu, tetapi dengan menggunakan nada-nadanya ini tertentu begitu. Itu yang untuk membuat dia bosan. Kemudian terkait dengan kajian literaturnya, variasi metode ini saya coba cek ya. Ini nggak bisa saya cek. Ini apakah betul sudah bisa ini? Ini nggak bisa. Hyperlinknya nggak bisa saya cek ini. Variasi metode mengajar guru dalam mengatasi kejenuhan siswa. Oke, bisa. Kemudian berarti ini adalah metodenya diskusi. Kemudian strategi pembelajaran bervariasi merupakan secara variatif dari suatu cara ke cara yang lainnya. Strategi pembelajarannya apa, Pak? Jadi ini mesti Bapak jelaskan berdasarkan ini strategi pembelajaran apa yang dibuatnya, sehingga nanti siswa tersebut tidak membosankan begitu. Jadi dijelaskan strategi pembelajaran apa yang bervariasi, itu yang apanya yang bervariasi strategi pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah guru tidak ragu lagi, namun perlu adanya penyangga guna memaksimalkan potensi inovasi kegiatan pembelajaran agar terhindar dari kejenuhan, keikutsertaan. Ini maksimalkan potensi inovasi kegiatan pembelajaran agar terhindar. Saya kurang paham sih ini maksudnya apa ya. Potensi yang tidak diragukan itu apa ya, Pak ya? Jadi mungkin Bapak perlu membaca jurnalnya secara utuh. Jadi apa yang dilakukan sehingga nanti siswanya tidak jenuh, sehingga itu nanti yang menjadi alternatif solusi Bapak. Jadi misalnya kayak ini tadi, harus strategi pembelajaran apa yang diterapkannya sehingga siswanya itu menjadi tidak jenuh di kelas. Nah, itu nanti yang akan Bapak tiru begitu. Kemudian di sini adalah Hanina, mempunyai upaya yang dapat lakukan berkaitan dengan hasil kualitas pembelajaran. Guru dapat berupaya dan membuat pembelajaran menarik menggunakan berbagai variasi media. Jadi ini adalah terkait dengan media. Nah, medianya ini yang digunakannya medianya seperti apa, Pak? Jadi tolong dibaca kembali media apa yang digunakan. Apakah medianya itu berupa PPT atau berupa video pembelajaran atau berupa media interaktif. Jadi di sini harus jelas dianya. Itu yang direvisi ya. Itu yang direvisi. Kita fokus ke satu saja dulu ya, Pak ya. Jadi fokus ke satu saja dulu, jangan dua dulu dibuat untuk semua Bapak. Jadi saya hanya akan menelaah untuk satu saja terlebih dahulu.
Oke, itu yang untuk Bapak Saiful Anwar. Jadi tambahkan seperti saran tadi saya di sini di eksplorasi, tetapi ditambahkan akar masalahnya terkait dengan yang saran saya berikan tadi. Kemudian yang berikutnya di sini itu ada Bapak dari Maridun. Bapak dari Maridun di sini mengatakan bahwasanya motivasinya V ya Pak, bukan F. Motivasi belajar siswa rendah di kelas 11 TKRO pada mata pelajaran menggunakan catatan pengakuan sekolah. Ini sama persis ya dengan punyanya yang lama. Apakah betul Bapak akan membuat seperti ini? Kalau bisa kita jangan copy paste nanti ya Pak ya. Nah, usahakan jangan copy paste. Saya juga akan mencek nantinya yang dibuat oleh mahasiswa sebelumnya begitu. Jadi kita kalau copy paste itu nggak ada nilainya ya Pak. Jadi pastikan ini tidak copy paste. Kalau copy paste, terlanjur copy paste, minta tolong diubah saja begitu. Karena untuk kajian ini itu masih terlalu banyak. Karena ini saya ingat sekali ini kok sama persis begitu ya. Ini adalah metode pembelajaran yang digunakan belum bervariatif. Kemudian minat dan bakat siswa rendah. Motivasi belajar siswa rendah di kelas pada mata pelajaran PKKR menerapkan cara perawatan pengapian konvensional. Saya anggap ini tidak contekan, tapi kalau contekan minta tolong diubah ya Pak Maridun ya. Besok dikonfirmasi saja. Kemudian sistem pengapian konvensional merawat secara berkala sistem pengapian konvensional. Jadi di sini adalah metode pelajaran digunakan guru belum bervariatif. Oke. Kemudian minat dan bakat siswa rendah. Minat dan bakat siswa rendah boleh. Kemudian mode pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat. Oke, siswa tidak suka pembelajaran berhubungan dengan listrik, ya boleh. Oh ya, ininya berbeda. Kemudian guru belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti pembuatan video animasi, video YouTube. Oh ya, oke. Oh ya, maaf ya Pak Meridonnya, rupanya ininya ada berbeda. Walaupun ininya sama, tetapi ininya berbeda, nggak apa-apa. Jadi lanjut saja. Jadi ini ada perbedaannya. Saya ingat ini ada bedanya. Ini terkait dengan satu lagi ya Bapak-Bapak ya. Ini kan kita harus menghubungkan juga dia dengan ya untuk semua Bapak-Bapak yang lain ya, terkait dengan LKPD-nya Pak. LKPD yang Bapak gunakan itu sekarang seperti apa? Yang pasti kalau LKPD-nya itu tidak runut dan tidak prosedural Bapak, itu biasanya siswanya juga agak malas melakukan instruksi yang sudah diinikan, yang sudah diminta kerjakan begitu, karena mereka itu tidak bisa memandu, LPKPD-nya tidak bisa dipandu begitu. Kemudian di sini kajian teraturnya penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, berarti nanti Bapak akan mengambil metode diskusi. Kemudian di sini itu adalah pengaruh bakat terhadap motivasi belajar siswa. Bakat akan dapat mencapai terwujud dengan adanya motivasi yang kuat dari dalam diri masing-masing. Kemudian pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kompetensi psikomotor siswa pada proses penyaran instalasi motor listrik. Ini apa ini? Mode pelajaran project based learning, oke. Kemudian pengaruh penggunaan lembar ini. Oke. Begini Pak. Karena Bapak kata kunci di sini kan motivasi tadi ya. Motivasi belajar. Jadi Bapak membuat yang kajian teoritisnya yang ini, yang apa istilahnya ya, yang model pembelajarannya itu juga harus mengarahkan dia ke motivasi. Jadi artikel yang Bapak cari itu juga harus mengarah ke motivasi ya Pak ya. Jadi ini minta tolong dicari karena kalau ini kan baru psikomotorik siswa. Jadi yang untuk motivasinya kan tidak ada. Jadi ini tidak relevan dengan kajian literatur yang Bapak buat sebagai alternatif dari solusi masalah yang Bapak ajukan begitu. Kemudian pengaruh penggunaan LKPD berbasis pendekatan saintifik terhadap motivasi belajar dari PS. Hal ini dikarenakan adanya dapat pengaruh. Ini pengaruhnya apa Pak? Jadi dijelaskan apakah pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Jadi kalau ini kan belum ada kesimpulan sebetulnya. Jadi belum ada kesimpulan, ini baru pernyataan saja. Jadi kalimatnya belum ada maknanya. Jadi hal ini dikarenakan adanya ini gimana ini kalimatnya ya? Pengaruh penggunaan lembar LKPD berbasis pendekatan saintifik terhadap hal ini dikarenakan adanya nanti kalimatnya apa ya? Terdapat pengaruh apa? Pengaruhnya positif atau negatif itu dulu. Jadi baru Bapak buat di sini adanya perbedaan motivasi belajar menggunakan LKPD berbasis pendekatan saintifik
dengan ini. Jadi yang bagus itu yang mana, Pak? Begitu. Jadi kita membuat resume ini itu yang bagusnya apa begitu ya? Apakah yang tidak pakai saintifik yang bagus atau yang saintifik yang bagus LKPD-nya? Jadi ini juga belum jelas kesimpulannya, sehingga kita tidak bisa menjadikan dia sebagai menganalisis dari alternatif solusi yang kita berikan. Kemudian yang untuk ini cara menerapkan media pembelajaran animasi pada metode berkala pendingin dilakukan dengan model demonstrasi media. Oke. Saya rasa Bapak belum ini ya. Ininya nggak perlu saya rasa nih Pak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan dari ini saja hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut penerapan apa begitu. Jadi Bapak memang harus memparafrasekan sendiri supaya kalimatnya bermakna. Jadi kalimat itu Pak, tidak perlu 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, cukup 1 kalimat saja atau paling banyak 2 kalimat, tetapi dia mengandung makna yang jelas. Jadi kita membacanya tidak berpikir-pikir lagi gitu. Jadi langsung plok kita baca, langsung kita memahami. Jadi kalau kayak begini tadi yang saya bilang ya, pengaruh ini. Jadi kan saya berpikir, oh ini pengaruh apa begitu. Jadi kita menyampaikan kalimatnya itu makanya saya bilang diparafrasekan Pak. Jadi Bapak buat dengan persis kalimat Bapak sendiri, di mana pada saat orang membaca itu dia jelas maknanya apa. Jadi misalnya ini tadi itu adalah tentang bakat ya, bakat. Jadi dikatakan bahwasanya bakat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Semakin tinggi bakat siswa terhadap bidang ini, maka semakin tinggi juga motivasi belajarnya berdasarkan pendapat ini. Jadi salah satunya caranya bagaimana Bapak bisa memparafrasekan, Bapak memang harus membaca. Oke, dan ini berlaku ya Bapak-Bapak semuanya, walaupun saya memberikan sarannya ini adalah kepada Bapak A, ke Bapak-Bapak B, tetapi ini berlaku untuk semuanya ya Bapak-Bapak ya, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak hanya kepada Pak Maridun atau kepada Bapak sebelumnya Sutisio, tetapi ini berlaku untuk semua Bapak-Bapak yang lain. Jadi ini tolong diubah. Kemudian yang ini menganalisis pros and cost-nya. Di sini kekuatannya apa? Meningkatkan motivasi ketipan penjara menjadi besar. Ini nggak cocok ya Pak ya. Nah, ini dibuat juga sistematis ya Pak. Misalnya di sini, Bapak menjelaskan di sini bahwasanya untuk penggunaan metode diskusi. Berarti kekuatannya di sini adalah metode diskusi. Karena Bapak kan ini kan begini, metode diskusi ini Pak. Berarti Bapak harus membuat kekuatan metode diskusi itu apa. Kemudian kelemahan dari metode diskusi itu apa. Itu yang Bapak buat. Jadi dia harus runut Pak. Jadi kalau saya lihat di sini kekuatannya di sini adalah meningkatkan motivasi dan keaktifan. Jadi sikap penyerang menjadi besar, kelemahannya memerlukan sumber belajar yang banyak yang beragam. Saya rasa enggak ya Pak ya. Kok kenapa metode diskusi bisa memerlukan sumber belajar yang banyak dan beragam? Metode diskusi kan hanya kita plok mahasiswanya, kemudian kita skenariokan dia mau seperti apa, kan hanya begitu. Jadi begini saja Bapak-Bapak, ini jangan Bapak karang-karang sendiri saja. Jadi silakan Bapak explore dianya dari internet. Jadi misalnya adalah kelebihan metode diskusi apa, kekurangan metode diskusi apa. Jadi itu saja yang di copy paste ke sini, itu aja dah. Nah, jadi jangan menggunakan argumen Bapak sendiri. Jadi nggak usah. Karena kalau menggunakan argumen sendiri jadi seperti inilah jadinya, jadi kacau balau begitu ya. Dan ini berlaku untuk semua Bapak-Bapak ya, khusus untuk kekuatan dan kelemahannya silakan diambil dari internet. Jadi bukan argumen dari Bapak-Bapak sendiri. Oke. Begitu juga dengan terkait dengan minat bakat. Nah, minat dan bakat. Tapi kalau bakat itu nggak bisa lagi kita asah ya Pak ya, karena bakat itu kan bawaan lahir. Jadi artinya Bapak tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak apa-apa ya untuk dieksplorasi, nggak masalah bagi saya. Tetapi kalau untuk apa nggak bisa, karena dia nggak bisa diperbaiki loh, karena bakat. Oke, jadi saya coba cari di sini adalah keunggulan metode diskusi. Oke, saya coba cari di sini. Kelebihan dan kekurangan belajar diskusi. Ini saja Bapak copy paste, udahlah itu nah. Jadi nggak perlu Bapak karang-karang sendiri aja. Nah, ini. Nah, begini ya Bapak-Bapak ya. Jadi kita
membuatnya itu berdasarkan argumen. Jadi argumennya yang sudah diakui orang lah begitu. Karena pendapat kita sendiri saja kalau melenceng begitu kan susah juga. Jadi Bapak-bapak semuanya silakan diikuti yang untuk kekuatan dan kelemahannya itu mengacu ke kajian teoritis. Jadi tidak pendapat kita sendiri. Oke? Ini saya stop, saya lanjut. Berikutnya di sini adalah Pak Supriyadi. Pak Supriyadi di sini rendahnya pemahaman peserta didik dalam mapel PKER di kelas 10 tentang menerapkan cara perawatan sisi motor. Oke. Peserta didik kurang mendapat motivasi dari orang tua, kondisi kelas yang kurang kondusif, metode pembelajaran, model. Nah, model evaluasi dengan pengumpulan LKPD belum dilakukan secara maksimal. Evaluasi dengan pengumpulan LKPD belum dilakukan secara maksimal. Akar masalahnya saya rasa masih kurang ya Pak ya. Jadi sama dengan yang saya sebutkan tadi. Akar masalahnya kurang. Jadi Bapak harus mengeksplor lagi akar masalahnya sehingga nanti di eksplorasi alternatif solusinya itu nanti akan ketemu begitu. Untuk metode sudah, modal belum ada. Kemudian media juga nggak ada. Di sini Bapak bahas akarnya. Pemahaman itu terkait dengan materi juga ya Pak ya. Jadi semuanya buat tentang materi juga. Materinya yang Bapak buat itu sekarang itu apakah sudah mensesuaikan kata-katanya kepada siswa. Jadi terkait dengan saran saya seperti itu tadi. Terkait dengan materinya apakah sudah, ini berlaku untuk semua ya Bapak-bapak ya. Silakan Bapak ambil saja yang mana yang merasa cocok dengan diri Bapak. Jadi kalau saya menyarankan di sini adalah yang pertama itu adalah pembuatan perangkat ajar atau materi ajarnya yang menarik. Jadi tidak monoton seperti yang ada sekarang, tetapi Bapak-bapak bisa meinikan sendiri. Apa ya? Membuat materinya lebih menarik. Lebih menarik itu seperti apa? Lebih menarik itu kita membuatnya bukan hanya sekedar copy paste, kemudian gambar-gambar scanner, bukan seperti itu. Jadi betul-betul Bapak rancang, kemudian kalau bisa dia itu ini kan ya, di ini kan Pak, mana ya? Agak lebih menarik lah materinya itu. Jadi Bapak nggak saya suruh apa kan, tapi nanti ujung-ujung muaranya seperti itu. Jadi misalnya Bapak-bapak merancang materinya itu bukan seperti kita mengetik Word biasa saja, tetapi kita ubahlah agak sedikit begitu ya. Kita ubah agak sedikit yang lebih menarik. Oke, sorry. Mana dia contohnya ya? Ini yang untuk misalnya begini. Jadi Bapak bikin rancang sebuah materinya, ada covernya yang bagus, kemudian tampilannya seperti ini, begitu ya Pak ya. Jadi kita tidak membuat tampilan seperti kita mengetik dari ujung sampai ke ujung, tidak begitu. Jadi kita kasih gambar-gambar yang seperti komik begitulah Pak, tetapi tidak menghilangkan dari esensi materinya. Jadi Bapak buat seperti ini dan nanti. Jadi itu maksudnya ini adalah terkait dengan materi. Jadi yang semua Bapak-bapak saya sarankan yang pertama adalah perbaikan terhadap materi ajar yang lebih menarik, pembuatan media video media pembelajaran tidak hanya berupa PPT tetapi juga diselingi dengan video pembelajaran yang relevan. Kemudian LKPD-nya harus runut, tidak hanya mengandalkan untuk khususnya adalah untuk praktikum tidak hanya mengandalkan kepada buku manual. Kemudian yang berikutnya itu adalah Bapak-bapak harus memberikan reward dan punishment di dalam pembelajaran untuk membuat siswa tersebut aktif. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah tentang model pembelajarannya itu kalau model diarahkan kepada PBL atau PJBL, kemudian harus menggunakan sintak-sintaknya semuanya. Jadi tidak ada lagi modelnya di RPP PBL tetapi yang dilaksanakan lain lagi, sintaknya beda lagi begitu. Jadi itu yang terkait dengan hal tersebut. Jadi ini akan diubah nantinya ya Bapak-bapak ya. Jadi nanti disarankan di sini adalah materinya di sini kurang menarik begitu. Dikemas dalam bahan ajar yang dikemas itu tidak menarik. Oke, kemudian yang untuk hubungan yang positif antara pola asuh orang tua, antara pembelajaran daring terhadap motivasi siswa. Oke. Kemudian salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya daya pemahaman siswa adalah konsentrasi. Oh enggak, ini enggak bisa ya Pak ya. Jadi Bapak harus mencari ini. Harus mencari di sini itu adalah oke.
ini untuk meningkatkan konsentrasi siswa itu apa yang dilakukan. Jadi itu kata kuncinya. Jadi bukan ini yang Bapak ambil. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi siswa itu apa yang dilakukan. Kalau ini kan adalah kondisi kelasnya yang kondusif, yang tidak kondusif. Kemudian Bapak coba cari literatur tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi siswa. Nah, ini. Jadi itu nanti kesimpulannya seperti apa Bapak tampilkan di sini. Kemudian adalah metode pembelajaran bosannya menggunakan metode demonstrasi dapat dilihat berdasarkan data hasil dan observasi. Ini kalimatnya diganti ya Pak ya. Jadi ini kalimat copy paste. Jadi saya susah memahaminya. Jadi konsepnya Bapak-bapak semua itu dalam menampilkan sebuah kalimat karena kita hanya mencari intisarinya saja. Jadi intisarinya itu pada saat kita baca, orang yang membaca itu tidak bingung lagi. Orang yang membaca bisa menangkapnya dengan cepat dan tanggap begitu. Jadi kalau ini kan saya mesti berpikir lagi ini maksud kalimatnya apa begitu ya. Jadi diganti kalimatnya Pak. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah, learning berpengaruh terhadap khususnya pada pokok bahasan ini dengan nilai ini boleh. Kemudian tingkat pemahaman siswa yang dilihat dari hasil belajar menunjukkan nilai. Terus KKM ini apa? Tingkat belajarnya ini apa Pak? Saya nggak paham ini. Ini untuk yang mana? Ini untuk yang menyelesaikan akar masalah yang mana ya Pak ya? Saya nggak tahu ini. Jadi silakan Bapak cek lagi. Nah ini sudah Bapak tambahkan. Oke, bisa. Ya itu aja diambil nggak apa-apa Pak. Kemudian terkait dengan ininya juga sama ya Pak ya. Jadi ini dicari dari internet saja. Jadi tidak mereka-reka kitanya. Silakan diubah besok ya. Oke, kemudian yang untuk Pak Yoga Prayogi. Yoga Prayogi rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran TBSM perawatan kopling. Ini yang untuk kopling ya. Kemudian metode pembelajaran dipilih belum sesuai dengan karakter. Oke, belum menggunakan aplikasi yang familiar terhadap siswa guna meningkatkan motivasi belajar. Aplikasi apa maksudnya ya Pak ya? Nah, jadi aplikasi apa yang Bapak maksud di sini bahwasanya bisa meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kemudian media pembelajaran yang digunakan belum tepat, oke. Peran orang tua terhadap peningkatan partisipasi, oke. Kemudian keunggahan belajar peserta didik yang kurang kondusif. Ditambah yang lain eksplorasinya seperti yang saya jelaskan ya Pak ya, saya tidak mengulang lagi. Jadi silakan aja lihat video komentar yang sebelumnya. Kemudian bahasanya pematang YouTube sebagai media ajar berperan positif dan oke, ini bisa. Tapi ini menyangkut yang mana ya Pak? Jadi dia harus runut ya Pak ya. Kalau bisa perlu Bapak buat misalnya ini 1. Jadi 1.1 apa? Kemudian ini 2. Kemudian 1.2-nya apa? Terkait dengan metode. Kemudian kalau misalnya 2.1-nya apa? 2.2-nya apa? Jadi jelas ya. Jadi dia jelas begitu ya. Jadi kalau ini saya bingung sendiri ini yang mana nih? Nomor 2 ini kaitannya dengan yang mana begitu. Ini aplikasi yang familiar, saya nggak ngerti ini aplikasi yang mana yang Bapak maksud, ini saya bingung sendiri begitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan alternatif solusinya juga nggak jelas bagi saya. Ini termasuk yang menyelesaikan akar masalah yang mana saya nggak tahu. Jadi dibuat begini saja dan ini berlaku untuk semua Bapak-bapak ya. Jadi untuk semuanya misalnya adalah terkait dengan metode. Ini nomor 1. Berarti eksplorasi masalahnya ini bisa nanti 3, 5, atau 10. Jadi ini 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian kalau yang berkaitan dengan aplikasi, saya nggak tahu aplikasinya apa. Kita anggap saja dulu aplikasi ya. Jadi 2, kemudian yang di sini adalah 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Kemudian kalau berkaitan tentang media ini adalah 3.1, 3.1-nya apa, ini, begitu ya. Jadi cukup banyak waktu saya rasa Bapak-bapak untuk mengeksplor. Apalagi hanya tinggal copy paste dan memparafrasekan. Jadi dengan internet yang lancar, saya rasa itu bukan kesulitan lagi untuk Bapak mendapatkan literatur yang untuk masing-masing satu ini minimal 3 literatur, itu saya rasa itu tidak akan kekurangan waktu begitu ya. Jadi minta tolong dirubah lagi. Kemudian yang untuk dari saya wawancaranya sama dengan yang tayangan video sebelumnya. Yang sebelumnya, jadi silakan Bapak ambil saja. Kemudian juga sama terkait dengan kelemahan dan kekuatannya, nanti copy paste saja. Copy pastenya terkait dengan yang mana begitu ya, dengan yang PBL. Kemudian kalau ini tentang media, Bapak nggak ada menjelaskan media di sini. Makanya dibuat yang runut ya Pak ya. Kalau perlu dijelaskan ini tentang nomor aja lah Pak, kalau begitu nomor aja. Oke. Kasih nomor aja, agak berbeda. Kemudian ini Bapak Bukori di sini. Bapak Bukori di sini rendahnya, kenapa semuanya pakai motivasi ya?
Bapak-bapak minta tolong diubah yang lain ya, jangan motivasi semuanya. Kalau motivasi semuanya, masa kelas saya itu semuanya motivasi? Kayak nggak ada lagi yang lain saja masalahnya. Jadi bapak-bapak, motivasi di lokal ini hanya ditetapkan dua orang saja. Yang lainnya silakan bapak ganti-ganti. Kalau seandainya ada sama, cari yang lain aja. Nah, oke. Jadi nggak mungkin kita motivasi semua ini. Nanti dibaca orang juga nggak enak gitu. Semua siswa yang di kelompok 3 semuanya berhubungan dengan motivasi. Nggak perlu, nggak ya. Jadi silakan bapak-bapak ubah semuanya terkait dengan motivasi. Oke. Yang motivasi hanya satu orang saja, silakan bapak-bapak tetapkan siapa yang untuk motivasinya, atau dua orang maksimum, satu orang aja pak, jadi semuanya nggak ada yang sama begitu. Nggak ada yang sama, jadi harus dirubah ya, banyak kok, kenapa harus motivasi semuanya begitu. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu sama ya, karena kita nanti pada saat UKOM itu kita akan diceng dosennya. Jadi misal kalau saya biasanya adalah kelompok saya nanti akan diceng dengan dosen yang kelompok 2. Jadi kelompok 2 nanti dosennya akan membaca hasil kerja dari kelompok 3. Jadi nanti kalau semua dosennya membaca motivasi semua, dibilangnya nanti semuanya sama, semuanya nggak ada prosesnya begitu. Jadi tidak ada lagi yang hanya jadi masing-masing masalahnya itu hanya satu ya Pak ya, hanya satu yang tidak ada yang sama. Jadi nggak boleh lagi dua, satu aja. Walaupun KD-nya berbeda, cari aja yang lain. Misalnya di sini adalah rendahnya hasil belajar, kemudian apa lagi itu? Rendahnya hasil belajar, kemudian apa kira-kira ya? Rendahnya hasil belajar, kemudian motivasi, kemudian ini apa? Ini satu lagi. Tingkat apa namanya? Apa? Memori ya, memori long memori siswanya itu tidak lama begitu. Itu juga bisa banyak kok Pak yang lainnya, tinggal dicari saja. Oke, ini diganti ya, diganti. Ini juga sama, akar masalahnya kenapa sama semua? Jadi tidak bisa ya Pak, saya tidak akan memberikan review. Bapak harus mencari sesuatu yang berbeda. Karena kalau ini sama persis dengan contohnya. Jadi cari yang lain, oke? Kemudian terkait dengan kajian literasinya di sini, bahwa lingkungan belajar dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan. Oke, ini bagus, ini parafrasenya. Menyatakan bahwa dalam pembelajaran apresiasi dengan konsep Ashcan, apa tadi ini ceritanya ini ya, membangun konsep pembelajaran berkesan sehingga memberikan pengalaman belajar dan sebelum masuk. Oke. Dan kegiatan belajar oleh guru tidak ada yang sia-sia selama belajar. Ini kalimatnya apa nih Pak? Ini kalimatnya nggak mengandung makna ya, sia-sia yang seperti apa. Jadi silakan Bapak parafrasekan sendiri. Kemudian salah satu penyebaran motivasi siswa adalah keterbatasan pengguna media dalam kegiatan belajar mengajar. Iya, ini boleh. Nah, ini kalau untuk parafrasenya bagus ya Pak ya. Cuman masalahnya sekarang itu adalah motivasinya dari tadi motivasi terus. Jadi Bapak harus merubahnya. Silakan Bapak berembuk kembali di grupnya, siapa yang mengambil motivasi, siapa yang lain. Nah, itu aja. Jadi nggak boleh sama. Nggak boleh sama bapak-bapak, karena saya nanti yang malu sama dosen yang lain nanti pada saat Bapak uji UKOM. Dibilang nanti bapak-bapak nggak ada diberikan umpan balik terkait hasil kerja bapak-bapak. Oke, silakan dirubah ya. Kemudian yang terkait kelebihannya nggak hanya satu Pak, itu banyak. Jadi silakan dicari di internet ya. Dicari di internet. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini adalah Pak Ujang. Pak Ujang, rendahnya motivasi. Ini motivasi lagi, saya nggak akan komentar lagi Pak Ujang, karena nanti hasilnya juga akan sama. Jadi yang untuk motivasi saya tidak akan berkomentar lagi. Jadi silakan dirubah, dirembukkan kembali. Minimal besok pagi itu harus dirubah ya. Saya tidak akan memberikan komentar karena semuanya motivasi saja. Walaupun keadaannya berbeda. Ini juga motivasi lagi, jadi sama bapak-bapak saya tidak akan berkomentar. Silakan diubah dulu. Karena percuma juga saya komentar, karena nanti akan berubah nanti dia ke eksplorasi alternatif solusinya. Karena eksplorasi alternatif solusi nanti kan berkaitan dengan akar masalah dan kemudian berkaitan juga dengan masalah yang terpilih. Jadi ini dirubah, oke? Tidak ada lagi motivasi. Ini juga motivasi, saya nggak mau, saya stop aja. Ini motivasi lagi nggak ada. Kemudian ini kurang fokus. Oke, kurang fokus. Ini yang terkait dengan kurang fokus siswa ya, menerima materi. Kalau ya bolehlah bapak-bapak ya. Jadi untuk meningkatkan, banyak kok ya apa masalahnya. Misalnya adalah siswa yang tidak aktif dan tidak antusias selama pembelajaran di KD ini, itu kan juga bisa. Kenapa semuanya pakai motivasi itu nah?
Ini terkait fokus tadi rasanya juga ada ya. Perasaan tadi udah ada 2 ya. Jadi nanti Bapak-bapak silakan switch saja siapa yang untuk fokus ini. Konsentrasi dibuktikan dengan siswa. Ini bukan dibuktikan ya Pak ya. Jadi yang di sini yang Bapak ini kan itu bukan pembuktian dia tidak fokus, tetapi ini akar penyebabnya dia tidak fokus itu apa begitu. Oke? Jadi ini salah. Nah, ini boleh. Lingkungan belajar yang tidak kondusif ini boleh. Tetapi ini rasanya tadi sudah ada kalau nggak salah saya ya. Jadi dirubah lagi aja. Oke, dirubah lagi saja ya. Oke, siap. Kemudian yang untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan di sini itu adalah saya tidak kenapa tulisannya jadi begini ya. Bapak tulisannya harus sama ya Bapak ya. Tata tulisnya. Jadi kalau ini kelihatan sekali bahwasanya Bapak itu mengcopy paste dari punya orang. Karena dari tulisannya ini sudah kelihatan begitu. Jadi copy paste punya orang lain. Itu nggak boleh. Itu bukan pekerjaan seorang guru. Apalagi untuk hal yang sepele begini. Kalau ini copy paste yang lainnya cost boleh lah. Tapi kalau untuk ini yang memang hasil kerja sendiri itu nggak boleh copy paste ya, yang terkait dengan masalah yang terpilih ini. Jadi pemahaman yang rendah. Pemahaman yang rendah. Guru tidak melakukan apresiasi, tidak menekankan pentingnya materi yang disampaikan, media belajar yang disajikan oleh guru kurang inovatif, materi pembelajaran yang kurang tepat, model pembelajaran yang kurang tepat. Oh ya, ini udah bagus ini. Perkembangan ICT yang belum maksimalkan oleh guru dalam pembelajaran. Oke, penyusunan KPD yang kurang. Kalau untuk akar masalahnya udah bagus ya Pak ya. Sudah bagus ini. Pemahaman apa sih yang dapat dilakukan kualitas motivasi. Ini motivasi ya. Jadi Bapak tidak ke motivasi perginya. Jadi persepsi itu Bapak kaitkan dia dengan dengan meningkatkan pemahaman siswa. Jadi bukan motivasi. Jadi ini salah ini. Nah, jadi ini salah, artinya kajian literaturnya itu tidak relevan begitu ya, tidak relevan. Kemudian bahwasanya pemakaian media pembelajaran dalam proses mengajar, ini media yang mana ini? Oh, ini enggak ada Pak. Jadi Bapak memang makanya tadi saya bilang itu secara runut ya. Jadi makanya dibuat 1.1 apa, 1.2-nya apa, 1.3-nya apa. Kemudian yang untuk nomor 2-nya juga begitu, 2.1-nya apa, 2.2-nya apa. Kalau ini dia tidak runut dan saya tidak tahu ini untuk akar masalah yang mana, saya nggak jelas ini Pak. Jadi dan dia harus runut dan berurutan ya Pak ya. Kemudian terkait dengan masing-masing dari penyelesaian akar masalah tadi itu Bapak buat kekuatan dan kelemahannya, cari di internet saja. Oke Bapak-bapak, itu terkait dengan tugas-tugas yang Bapak-bapak berikan, Bapak review. Jadi memang malam ini silakan Bapak rembukkan, dudukkan bersama, boleh pakai Zoom yang tadi yang siang tadi Bapak pakai Zoom yang tadi, silakanlah diskusi sebentar karena besok kita akan lanjut kegiatannya. Dan yang pasti semua yang sama judul masalahnya itu harus dirubah. Nah, kalau judulnya dirubah otomatis akar masalahnya nanti juga akan menyesuaikan, kemudian eksplorasi atau solusinya juga akan menyesuaikan. Jadi tidak ada identifikasi masalah yang sama. Jadi bukan hanya KD-nya yang berbeda ya Pak ya, tetapi itu adalah jenis masalahnya. Jadi tidak mungkin semua anak itu motivasinya saja semuanya. Apalagi dari sebanyak masalah, masa semuanya yang dipilih hanya motivasi saja? Kan nggak masuk di akal. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua, yang untuk eksplorasi masalahnya dibuat seperti ini ya Pak. Jadi dijelaskan misalnya ini nomor 1. Nah, nomor 1 ini untuk kajian literatur ada 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian terkait dengan metode ada 2.1, 2.2, 2.3. Minimal kajian literaturnya masing-masing itu adalah 3. Kemudian adalah model tentang model pembelajaran yang mana yang terkait dengan kalau ini motivasi ya udah motivasi misalnya, walaupun saya blacklist motivasi hanya untuk 1 orang saja. Jadi modelnya apa yang diterapkan, jadi bermacam-macam model nanti Bapak pilih, arahkan yang penting adalah ke PJBL sama yang ke PBL. Kemudian 1 lagi boleh Bapak tambah lagi dengan model yang lainnya. Nah, kemudian terkait metode, terkait strategi, jadi seperti itu. Jadi dibuat nomornya 2.1, 2.2, 2.3. Oke ya Bapak-bapak semuanya. Satu lagi yang saya tekankan di sini bahwasanya semua informasi yang saya berikan tidak berlaku hanya untuk 1 orang saja, tetapi adalah berlaku untuk semuanya. Oh, misalnya, saya tidak dikasih informasi tadi bahwasanya begini-begini.
Sementara untuk teman yang lain gitu. Tidak ya Pak ya. Jadi semua informasi yang saya berikan kepada masing-masing Bapak itu berlaku untuk semua orang, tidak terkhusus untuk pribadi misalnya adalah kepada untuk Pak Supoyo saja, tidak. Jadi ini berlaku juga untuk Bapak-bapak yang lain sehingga LK 2.1 Bapak-bapak itu lebih sempurna. Kita masih fokus sampai besok itu masih nomor 1, belum masuk nomor 2. Jadi nggak usah khawatir. Jadi fokuskan dulu ke nomor 1, silakan dirombak lagi semuanya. Identifikasi masalahnya apa, kemudian nanti akar penyebabnya disesuaikan, kemudian eksplorasinya nanti disesuaikan dengan akar masalahnya. Kemudian untuk analisis pros and cost-nya itu dicari di internet saja. Jadi untuk menambah wawasan Bapak-bapak juga. Jadi Bapak-bapak tahu bahwasanya kalau misalnya dengan menggunakan media video itu apa kelemahannya, apa kekuatannya begitu. Sehingga Bapak-bapak nanti bisa menentukan solusi yang tepat untuk yang Bapak buat ini nanti seperti apa. Oke? Itu dari saya Bapak-bapak. Jadi silakan diperbaiki tugas-tugasnya. Terutama ditundukkan dulu masalahnya apa, yang pasti tidak boleh sama. Kalau perlu dibuat listnya ya Bapak-bapak ya. Jadi silakan dibuat list. Bapak ini rekap, saya minta tolong kepada Pak Ujang nanti. Jadi Pak Ujang itu masalahnya apa, Bapak Supoyo apa, kemudian Bapak Usep apa, semuanya seperti itu. Oke, jadi tidak ada lagi apa yang sama, tidak ada. Kita blacklist semua motivasi, atau kalau perlu motivasi supaya adil ya. Supaya adil, semua motivasi kita hilangkan yang untuk di kelompok 3 ini. Jadi tidak ada lagi yang berkaitan pembahasan identifikasi masalahnya adalah tentang motivasi. Tidak ada lagi. Jadi supaya adil. Jadi jangan nanti merasa oh saya sudah mencari banyak-banyak, rupanya yang lain juga motivasi. Oh ini saya mengambil, oh ini saya nggak bekerja lagi, sementara yang lain harus mencari lagi. Oh tidak bisa. Jadi supaya adil Bapak-bapak, saya putuskan untuk motivasi tidak ada lagi dibahas di sini. Cari penyebab masalah yang lainnya. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak semua. Saya tunggu list list nama sama list identifikasi masalah nomor 1-nya. Nah, besok nanti baru nomor 2-nya. Oke, Bapak-bapak ya, terima kasih atas kerjasamanya, dan saya juga mohon maaf atas kekurangan saya di dalam memfasilitasi Bapak-bapak semua. Saya harap dengan review ini itu bisa menambah kasanah untuk penyempurnaan dari LK 2.1 Bapak-bapak semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.